Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Triswartono dengan NIM 1865053. Di sini saya akan mereview tugas dari microcontroller. Mungkin bisa langsung saja ke slide berikutnya. Itu silabus pengantar microcontroller. Microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih inti prosesor, CPU, memori, RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang ada di program. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan microcontroller ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan microcontroller ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Berikut ini adalah diagram blok dan struktur microcontroller beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. CPU adalah otak microcontroller. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi, fetch atau menerjemahnya, dekode, lalu akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari microcontroller ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Berikutnya memori atau penyimpanan. Fungsi memori adalah microcontroller sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah microcontroller biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, EPROM dan lain-lainnya. Untuk memori flash untuk menyimpan kode. 3. Port input atau output paralel. Port input atau output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input atau output lainnya ke microcontroller. 4. Port serial port. Port serial menyediakan berbagai antar muka serial antara microcontroller dan peripheral lain seperti port paralel. 5. Pengatur waktu dan penghitung timer dan counter. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari microcontroller. Microcontroller mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu timer dan penghitung counter menyediakan sebuah fungsi pengaturan waktu dan penghitungan di dalam microcontroller. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pula eksternal. 6. Analog to digital convert atau pengonversi analog ke digital ADC. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konvert ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. 7. Digital to analog converter atau pengonversi digital ke analog, DAC.
DAC melakukan operasi pengendalikan konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya. 8. Kontrol interupsi atau interrupt control. Control interrupts atau interrupt control digunakan untuk penundaan atau program kerja. Interrupt atau internal menggunakan instruksi fungsi khusus special functioning block. Beberapa microcontroller hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan dan kelebihan utama dari mikrokontroler. Mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah dapat memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan I atau O tambahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Kekurangan dari mikrokontroler. Mikrokontroler memiliki struktur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan mikro dan tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.